Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini hari Jumat, tanggal 12 September 2025, diambil dari Lukas 10 ayat 20. Marilah kita mendengar nats renungan kita di hari ini yang akan dibacakan oleh anak remaja Huria kita, Natania Boru Huta Barat. Nats renungan harian Jumat 12 September 2025 diambil dari Lukas 10 ayat 20. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, "Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Dalam bahasa Batak Didok, "Alai dang polalas rohamuna ala naung guru dokmu akaton dii, ope matahe halasomuhamu naung tersurat guarmuna di banua kijangi." Amin. Terima kasih atas bacaannya di hari ini buat Natania Boru Huta Barat. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, dalam nats bacaan kita hari ini kita menemukan kegembiraan ke-70 murid yang pergi diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Mungkin lebih mudah bagi kita untuk mengira bahwa Tuhan Yesus tidak sesulit itu untuk menemukan murid sejumlah 70 orang, dan mereka dengan segera mau menerima pengutusan dari Tuhan Yesus. Akan tetapi, jika kita melihat ke latar belakang pembacaan nats kita hari ini, kita akan menemukan di dalam Lukas 9 ayat 57-62 terdapat percakapan antara Yesus dengan dua orang yang mau mengikut Tuhan, dan dari situ kita bisa merasakan bahwa ternyata tidak semudah itu ikut jalan Tuhan bagi orang-orang yang hidup di Israel saat itu. Di sini saya bacakan ayat 57-62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Jadi logis rasanya apabila kita memperkirakan ke-70 murid itu mengalami proses yang tidak mudah terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan tugas pengutusan dari Yesus. Ia tidak menjanjikan kenyamanan, kemudahan, atau tepuk tangan dalam tugas perutusan itu. Sebaliknya ia berkata dengan jujur dan tegas, "Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Lukas 10 ayat 3.
Pernyataan Yesus ini seakan menjadi peringatan bahwa karya pelayanan tidak akan pernah lepas dari tantangan dan kesulitan. Seperti anak domba di tengah serigala, kita akan menghadapi ketidakpastian, penolakan, bahkan mungkin penganiayaan. Pelayanan bukan tempat untuk mencari kenyamanan, tapi ruang untuk mempersembahkan hidup dengan segala resiko demi kerajaan Allah. Terlebih ada beberapa tugas di dalam Lukas 10 ini yang tidak mudah untuk dilakukan. Misalnya, sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Lukas 10 ayat 9. Dengan membaca perikop kita dalam kerangka latar belakang seperti yang telah kita lihat tadi, maka kita bisa merasakan lebih dalam lagi ketika mereka disebut kembali dengan gembira. Karena keberhasilan pelayanan mereka, bahkan roh-roh jahat pun takluk. Yesus mengingatkan mereka agar tidak terjebak dalam euforia keberhasilan. Ia berkata, "Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Artinya, keberhasilan bukanlah ukuran utama dalam pelayanan. Yang lebih penting adalah kesetiaan dan relasi kita dengan Allah. Kita dipanggil untuk tetap rendah hati, menyadari bahwa keberhasilan dalam pelayanan bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui kita. Kita menjadi warga kerajaan Allah, nama kita terdaftar di surga. Itu semuanya adalah anugerah Allah saja, bukan karena usaha atau pelayanan kita. Dan itulah yang membuat kita harus bersukacita melampaui segala hal-hal lainnya. Tidakkah apa yang dialami dan dirasakan oleh para murid yang telah diutus oleh Tuhan Yesus dalam perikop kita hari ini juga bisa kita rasakan dan alami juga di hari ini? Mungkin bukan dengan kemampuan menyembuhkan orang yang sakit atau mengusir setan. Sebab ada banyak hal yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada kita sebagai orang percaya, yang pada awalnya mungkin kita merasa bahwa itu agak sulit untuk dilakukan. Setiap hari, maksud saya setiap hari Minggu atau hari-hari di mana kita ikut dalam persekutuan ibadah selalu diakhiri dengan ucapan pengutusan. Dan mungkin sewaktu kita mendengarkan khotbahnya lalu kita pulang dengan pengutusan tadi, sambil pulang kita juga sambil mikir, apakah saya mampu Tuhan? Akan tetapi kita terus mencoba untuk melakukan apa yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Walaupun mungkin disertai dengan perasaan sedikit ragu atas kemampuan untuk melakukannya. Kemudian seiring berjalannya waktu, lambat laun percis seperti apa yang dialami oleh ke-70 murid itu, kita pun bisa merasakan sukacita yang besar. Karena bersama Tuhan yang telah memberikan kuasa kepada kita, kita dimampukan melakukan perkara-perkara yang awalnya kita anggap tidak mungkin bisa kita lakukan. Nah, pesan Nats hari ini sangat relevan bagi siapapun yang terlibat dalam karya pelayanan. Para pendeta, bibelfro, parhalado partohonan ataupun tidak partohonan, dan juga semua umat yang melayani. Saat merasa lelah, ditolak, atau tidak dihargai, mari ingat bahwa Yesus telah lebih dahulu mengalami hal yang sama. Kita tidak berjalan sendiri. Ia menyertai kita, memberi kuasa, dan menjamin perlindungannya. Kita harus waspada dan terus mengingat bahwa hal yang terpenting dari segalanya ialah bahwa oleh anugerah Allah kita telah diselamatkan, dosa kita diampuni, dan nama kita terdaftar di surga. Keberhasilan kita dalam pelayanan dan segala sesuatu yang kita lakukan tidak membuat kita terdaftar di surga. Bahkan ada orang yang bernubuat dan mengusir setan dalam nama Yesus, ternyata tidak pernah dikenal oleh Yesus. Namanya tidak terdaftar di surga. Bisa nanti dibaca dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23.
Dengan tetap mengingat hal itu, maka kita tidak akan menilai hasil pelayanan menjadi lebih berharga dari anugerah keselamatan yang sudah kita terima. Roh-roh jahat memang akan takluk kepada kita waktu kita usir dalam nama Yesus. Mujizat dan kesembuhan bisa dan biasa terjadi sesuai janji penyertaan Tuhan. Namun semuanya itu biasa saja sehingga tidak melebihi sukacita kita yang tetap karena nama kita terdaftar di surga. Perintah Kristus ini perlu diperhatikan lebih cermat oleh orang-orang Kristen yang membanggakan keberhasilan dengan ukuran duniawi seperti banyak harta, jabatan tinggi, rumah atau gedung gereja megah, mobil mewah, diidolakan banyak orang, diundang atau dihormati penguasa, ada mujizat dalam pelayanan, dan lain sebagainya. Semuanya itu tidak ada nilainya dibandingkan dengan nama kita terdaftar di surga. Bila ada di antara kita yang masih tetap meninggikan hal-hal lainnya, maka kemungkinannya adalah nama kita belum terdaftar di surga. Apapun jabatan kita di dalam gereja. Dalam hal seperti itu sebaiknya kita menguji diri kita sendiri untuk memastikan apakah nama kita memang sudah terdaftar di surga. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Terima kasih karena Engkau mempercayakan pelayanan ini kepada kami. Beri kami kekuatan untuk tetap setia di tengah kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, dan kerendahan hati untuk mengakui bahwa semua keberhasilan adalah karya-Mu. Ajar kami bersuka cita, bukan karena pujian atau keberhasilan, tetapi karena Engkau telah mengenal kami dan juga mengasihi kami. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang jauh dari kami orang tuanya, maupun yang saat ini ada bersama kami, di mana mereka saat ini untuk menuntut ilmu ataupun bekerja. Lindungilah mereka ya Bapa, dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Demikian juga kami orang tuanya, berikan kami kebijaksanaan dan hikmat di dalam membimbing anak-anak kami ini, sehingga mereka bisa menjadi anak-anak unggul di masa depan mereka. Juga terkhusus di saat ini kami berdoa buat Inang Nyonya Sitorus Borus Sidabutar, Opung Donald, yang saat ini terbaring di rumah sakit. Kiranya Engkau lawat dan jamah dia dan berikan kesembuhan baginya ya Bapa. Berkati para medis agar di setiap rencana tindakan yang akan dilakukan adalah yang terbaik untuk kesembuhan inang kami ini. Terima kasih juga ya Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami, dan juga berkatilah setiap rencana-rencana kehidupan kami, karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua, karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. To my daughter, I know life will not always be easy, but I pray you always remember, you are stronger than your fear, braver than your doubt, and more loved than you will ever truly know. I didn't raise you to be perfect, I raised you to be real, kind, and unbreakable. God, right now, I don't have even power to hug and hold her in my arms. I miss my daughter. Please hug and protect my daughter.
wherever she is right now. Tell her, I know I have a mistake to teach her in his life, in her growing up. I know, and no matter how old you get, you will always be my little girl. I miss you, my little